Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanti Angelita Korimah, praktikan D1 kelompok 4 Ekosistem Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Untuk memenuhi tugas acara 5 yang berjudul Pengenalan Ekosistem, saya memilih ekosistem tegalan. Selamat menonton. Ekosistem tegalan merupakan lahan kering yang berada jauh dari tempat tinggal penduduk. Lahan ekosistem tegalan bersifat peka terhadap erosi, terutama pada lahan tegalan yang memiliki sedikit vegetasi. Unsur hara yang terkandung rendah, lapisan olah tanahnya tipis, volume tanah yang dimiliki dangkal, dan memiliki faktor pembatas berupa air. Pada 5 Mei 2022 dilakukan pengamatan ekosistem tegalan yang berlokasi di Desa Blumbang, Banjar Arum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Ekosistem yang berada di Desa Blumbang ini memiliki suhu rata-rata 29 derajat Celcius dengan kelembaban 74% dan ketinggian ekosistem tegalan ini yaitu 189 mdpl. Ekosistem terdiri dari faktor biotik yang berupa komunitas organisme dan faktor abiotik serta interaksinya dengan lingkungan. Faktor biotik flora yang terdapat pada ekosistem tegalan di Desa Blumbang ini yaitu pohon jati, melinjo, pisang, sengon, sogok telik, dan rerumputan. Pertumbuhan rerumputan mendominasi ekosistem tegalan ini, dan pertumbuhannya berada di sela-sela tanaman berkayu. Selain rerumputan, vegetasi pisang dan pohon jati juga mendominasi ekosistem tegalan ini. Lokasinya yang jauh dari tempat tinggal penduduk dan lahannya yang cukup luas mendukung pertumbuhan tanaman berkayu pada lahan tegalan ini. Faktor biotik berupa fauna yang ditemukan pada tegalan ini yaitu laba-laba, belalang, capung jarum, semut, dan burung. Faktor abiotik berupa komponen yang tidak hidup pada ekosistem tegalan ini yaitu tanah, air, suhu, cahaya matahari, dan kelembaban. Terjadi perubahan energi utama yang disediakan matahari menjadi energi yang tersimpan dalam tumbuhan. Energi yang tersimpan dalam tumbuhan mengandung glukosa dan karbohidrat, sehingga ketika dikonsumsi oleh konsumen tingkat 1, terjadi proses perpindahan energi. Kemudian hewan konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen puncak, sehingga terjadi proses transfer energi. Ketika produsen dan seluruh konsumen mati, maka akan diuraikan oleh dekomposer, sehingga energi yang diperoleh dari proses dekomposisi dapat terserap oleh tanaman kembali. Proses transfer energi tersebut menciptakan tropik dan energi yang paling banyak terdapat pada produsen. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem tegalan ini yaitu pohon jati dimakan belalang untuk mendapatkan energi berupa glukosa. Belalang yang menjadi konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh laba-laba yang menjadi konsumen tingkat 2. Dan akhirnya burung yang bertindak sebagai konsumen puncak akan memakan laba-laba. Burung yang mati akan jatuh ke tanah lalu diuraikan oleh dekomposer. Hasil dari proses dekomposisi akan diserap oleh tanaman kembali. Terdapat daur karbon dan oksigen dalam ekosistem tegalan ini. Tumbuhan yang terdapat pada ekosistem tegalan ini akan melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh seluruh tingkatan konsumen untuk proses pernapasan, dan dari proses pernapasan tersebut menghasilkan CO2. Proses penguraian akan dilakukan oleh dekomposer, yang akan menghasilkan CO2 juga. Seluruh CO2 ini akan diserap oleh tanaman untuk digunakan dalam proses fotosintesisnya.